Heyo Komika, welcome to PPK Bacerita. Enjoy the podcast. Heyo siswa, jumpa lagi bersama kita dalam podcast PPK Bacerita. Nah, kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang dokter dari Rumah Sakit Pedalaman di daerah Kalimantan Barat. Namanya Kak Lestari. Halo Kak Lestari. Halo Kak Dona. Halo Kak. Nah, Kak, gimana keadaannya di Rumah Sakit di Pedalaman? Puji Tuhan masih sehat. Masih sehat. Semoga selalu sehat. Semoga selalu sehat ya Kak. Ya. Karena kan berhadapan dengan banyak pasien-pasien yang kita nggak tahu kan gitu. Apalagi kebanyakan pasien-pasiennya ya kita tahu lah sekarang COVID-19 gitu ya. Ternyata COVID-19 itu sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok gitu. Ya karena aku bekerjanya di daerah pedalaman dan ternyata penyakit itu pun sudah sampai ke pedalaman gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya tetap protokol kesehatan ya, promosi. Tetap pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Oke, Kak, kita kali ini dapat topik menarik nih. Jadi topiknya itu tentang toxic friendship. Nah, kan di Alkitab nih banyak, bukan banyak sih, ada ayat yang mengatakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Nih, tapi banyak yang pro kontra nih antara itu. Kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kan tergantung kita sebenarnya, bukan orang yang menentukan gimana kita gitu. Tapi maksudnya kan Alkitab adalah sumber kebenaran gitu kan. Itu adalah firman Allah. Eksistensinya masih teruji sampai sekarang gitu. Kalau dari pengalaman Kakak sendiri, pernah nggak Kakak mengalami pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan-kebiasaan baik Kakak yang pernah ada gitu? Kalau aku ditanyakan secara pribadi nih ya, kalau ditanyakan pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, setuju atau enggak, aku akan jawab setuju gitu. Terus kalau ditanya apakah aku punya pengalaman punya teman yang pergaulannya buruk, ya artinya kan kita nggak bisa menutup kita tidak berteman dengan orang-orang yang baik saja, kan nggak mungkin kan. Atau kita juga nggak mungkin juga bisa bilang ya aku hanya memilih teman yang yang buruk gitu ya, kan nggak ada juga kan yang milih teman yang buruk gitu ya, menurut aku gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman waktu SMA sih ya adalah berteman dengan teman-teman yang mungkin tidak sebaik yang kita pikirkan gitu ya. Baik itu sebenarnya kan tergantung pribadi masing-masing ya mendefinisikannya seperti apa. Ya ada yang menurut dia baik kalau memberikan semua apa yang dia punya atau apa yang dia minta temennya gitu ya. Atau yang diminta sama temennya itu dikasih semuanya sama kita gitu. Atau bisa juga ya kau harus selalu ada untuk aku gitu kan misalnya kan gitu. Ya itu teman yang baik gitu. 24 jam per 7 gitu ya Kak. Atau ya teman yang baik kita bilang ya dari segi perilaku dia, dari segi perkataan dia, perbuatan dia ya itu baik gitu. Jadi setiap orang itu sih relatif untuk menyatakan yang mana yang baik, yang mana yang enggak gitu. Tetapi bagi aku sendiri sih mana yang baik itu ya kalau firman Tuhan mengatakan bahwa salah satu perbuatan yang baik itu dipengaruhi juga oleh lingkungan gitu kan ya. Jadi kalau aku dulu waktu masa-masa SMA sih sebenarnya lingkunganku dikatakan tidaklah lingkungan yang baik gitu. Karena waktu aku SMA itu di kelas 1 awal, itu masa-masa SMA aku bisa dibilang suram. Karena masa-masa SMA aku itu
pada demo gitu loh Kak Don. Jadi pada Oh. demo terus kelas satunya itu terpecah belah gitu. Jadi kakak-kakak kelas itu ada yang ngajak adik kelas untuk apa namanya? Udah nggak usah belajar gitu. Ayo kita harus jadi ceritanya itu kayak sekolah itu kan ada sekolah lama, ada sekolah baru gitu. Jadi ada mutasi-mutasi guru-guru pada saat itu gitu. Jadi Sama-sama ya kita sama yang SMA tapi beda ini gitu ya. iya, sama SMA tapi beda gedung istilahnya. Jadi Mm-mm. anak-anak yang baru itu, aku kan anak baru ya waktu itu ya, di langsung berada di gedung yang baru gitu. Sementara Mm-mm. gedung yang lama itu ya kakak-kakak kelas gitu kan, yang seolah-olah mereka kayak mau memperjuangkan hak kesiswaan mereka gitu lah istilahnya. Padahal Mm-mm. sebenarnya nggak ngerti juga sih esensinya apa gitu. Mm-mm. Terus ya kalau misalnya pada saat itu aku gitu ya terikut-ikut dengan kakak-kakak kelas ya mungkin aku akan meniru kebiasaan-kebiasaan buruk mereka yang um, apa namanya yang suka nggak belajar gitu ya atau Mm-mm. yang sukanya hanya main-main aja, tawuran, demo gitu. Nah, aku pernah tuh Kak Don, waktu di awal-awal masuk itu 1 minggu pertama itu aku kayak pernah ikut demo gitu loh. Luar biasa ya pengalamannya Kak. Sekacau itu beneran. Mm-mm. Iya, sekacau itu. Jadi pernah ikut demo, terus ya akhirnya selama 1 minggu itu sekolahnya belajar nggak belajar gitu. Dan Mm-mm. aku pikir kayak ini nggak bener deh gitu. Sampai akhirnya Mm-mm. aku putuskan aku keluar dari sekolah yang lama itu, terus aku kembali lagi ke sekolah yang baru untuk belajar gitu. Jadi menurut aku ya itu ya tadi tanpa disadari sebenarnya lingkungan aku itu mengajak aku atau menarik aku untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk yang seperti yang tadi itu gitu, Mm-mm. yang tidak suka belajar, yang kayak gitu. Tuh, jadi ya dari situ sih sebenarnya aku belajar ya untuk melihat bahwa oh ya kalau misalnya lingkungan memang sangat mempengaruhi, ya Mm-mm. apalagi pergaulan gitu kan, Mm-mm. di mana pergaulan itu ya kita bergaul gitu, maksudnya ya yang hampir setiap hari eh, kita akan selalu bersama dengan orang-orang tersebut. Ini kan bicaranya tentang friendship ya, tentang Iya. pertemanan ya gitu. Jadi ya dari situ aku belajar sih bahwa aku harus bijak untuk memilih mana teman-teman yang bisa membawa aku ke dalam pergaulan yang benar gitu. Pergaulan yang benar bukan benar berdasarkan apa kata dunia ya, atau Mm-mm. bukan benar berdasarkan dengan keinginanku sendiri, tetapi benar berdasarkan dengan ya karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya kita harus kembali kepada prinsip dasar dari Alkitab gitu. Oke, ini menarik nih Kak. Jadi tadi kan ada pergaulan yang buruk, ada pergaulan yang baik gitu. Nah kira-kira kalau dalam menurut Kakak nih, pergaulan yang buruk itu, contohnya ciri-ciri temen yang toksik itu gimana sih kira-kira? Toksik ya, aku kalau bicara tentang toksik Atau pergaulan yang buruk deh kalau memang ini. pergaulan Kayak yang yang tadi buruk, kan, maksudnya kayak pergaulan kakak udah bukakan di depan kayak memberikan semua yang menjadi miliknya. Apakah itu memang baik gitu? Atau kayak kita 24/7 sama teman kita, apakah itu baik gitu? Itu gimana kalau menurut kakak? kalau aku ya, aku akan lebih memilih berteman dengan teman-teman yang membawa aku ke arah yang lebih baik lagi gitu. Contohnya? Contohnya misalnya aku akan bergaul dengan teman-teman yang suka belajar gitu. Ya berat ya Kak. Ya, gitu lah ya. Iya, maksudnya Jadi kayak gini loh. omongannya tiap ketemu rumus gitu ya Kak? Oh bukan, nggak gitu juga. Maksudnya Enggak gini loh. gitu juga. Masa-masa SMA itu kan masa-masa asiknya belajar dong harusnya ya. Iya. Gitu. Karena kalau misalnya di masa-masa kita SMA aja kita udah malas-malasan belajar,
nanti ketika kita dilepas Mm. di masa perkuliahan, nah masa perkuliahan itu kan masa di mana kita harus belajar mandiri, mencari makan sendiri gitu kan. Iya. Nah, nanti kalau kita nggak belajar nih di masa SMA, nah di masa SMA itu sebenarnya belajarnya gitu, belajar untuk mandirinya nanti gitu. Kalau misalnya kita tidak menyukai belajar di masa SMA, gimana kita akan menyukai belajar di masa perkuliahan gitu. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi aku tahu kemampuan aku sebagai seseorang yang mungkin tidak bisa sendirilah kalau dalam masalah belajar gitu. Jadi aku akan cenderung mencari teman-teman yang memang suka belajar gitu. Jadi ketika mereka suka belajar ya mau nggak mau kan aku akan punya punya keinginan juga untuk belajar gitu loh. Coba kalau misalnya Kayak terpaksa teman-temanku yang baik gitu ya Kak. ya gitulah istilahnya memaksakan diri Kayak lah lingkungan gitu. kita semua belajar, masa aku mau belajar gitu. Iya, jadi kan kayak aduh aku malu lah kalau misalnya nanti aku nggak bisa jawab gitu lah kan, atau aku malu lah kalau misalnya nilaiku nanti jelek gitu. Tapi memang sekali lagi bukan mau bilang kan kita mengejar nilainya ya, enggak ya. Karena kan jauh lebih baik kualitas ya kayak gitu kan, bukan nilai sebenarnya gitu. Ya tapi maksudnya itu tadi ya bergaullah dengan teman-teman yang bisa membawa kita lebih baik, ya itu salah satu contoh dalam hal berteman. Kemudian dalam hal bertutur kata sih gitu. Jadi aku di keluarga aku memang sangat diajari caranya sopan santun gitu ya. Nah kadang kan keluarga kita udah sopan, tapi teman-teman kita kayak bebas lah gitu mengutarakan apa yang di dalam hatinya gitu kan, cenderung mengeluarkan kata-kata makian, cenderung mengeluarkan kata-kata yang mengejek, cenderung mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati gitu kan. Ya kalau kita sering mendengarkan kata-kata itu kan sedikitnya kata-kata itu akan terbersit kan di dalam pikiran kita gitu. Jadi cara tidak sadar, alam bawah sadar kita udah ini secara ya. tidak sadar. Nah ya, jadi nanti ketika misalnya ada satu hal yang membuat kita marah, ternyata tanpa disadari kita dapat mengeluarkan kata-kata yang tadi sudah kita dengar itu gitu. Nah itu kan sebagian contoh gitu kan, sekalipun kita berasal dari keluarga yang punya sopan santun yang sangat baik gitu. Jadi ya aku akan sangat menjaga hal itu sih gitu. Jadi belajar memilih teman-teman yang yang tadi itu ya yang senang belajar, kemudian cara bertutur katanya yang baik gitu. Kemudian ya pokoknya di dalam lingkungan pun mereka kayak perkataan dan perbuatannya sinkron gitu loh. Sekalipun itu sebenarnya proses ya kalau kita belajar. Nah, kalau kan kakak tadi bilang memilih teman gitu ya. Tapi kan di Alkitab bilang kita harus berteman ke semua orang gitu. Jadi maksudnya kayak memilih teman itu maksudnya dalam batas yang semana, teman yang bagaimana, yang harus kayak maksudnya kayak tadi kita harus berteman sama yang punya kebiasaan yang baik. Bahkan Alkitab bilang kita bisa berteman sama siapa aja gitu. Kita bisa berteman sama orang yang mungkin melakukan yang kejahatan, tapi jangan ikuti kejahatannya gitu. Jadi sampai sebatas mana kita harus kayak berteman sama orang yang baik, sama yang jahat ini bukan yang jahat ya, yang mempunyai kebiasaan yang tidak baik ini gimana gitu. Aku teringat sebentar ya. Kita memang dikatakan untuk berteman, ya maksudnya tidak membanding-bandingkan, tetapi firman Tuhan juga bilang kita harus bijak sih gitu loh istilahnya. Nah bijak aku mau membacakan. Jadi kayak di dalam surat 2 Tesalonika ya, di sini dikatakan, sebentar ya aku cari dulu ya. Di ayat yang ke-14 sih, di sini dikatakan
jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. 2 Gitu. Tesalonika 3 yang 14 sampai 15 ya. Iya, ayat 14 sampai 15. Jadi sebenarnya di sini ini kan firman surat daripada Paulus kepada orang-orang Tesalonika ya. Di luar daripada konteks pada saat itu ada kesalahpahaman tentang kedatangan Kristus gitu di antara orang-orang jemaat di Tesalonika pada saat itu, dan si Paulus mau menyampaikan apa yang benar sebenarnya kepada orang-orang Tesalonika. Jadi sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus, orang-orang Tesalonika diingatkan Paulus untuk tetap berdoa dan juga bekerja gitu. Tetapi di samping itu juga diingatkan tentang pergaulan gitu. Jadi ya Paulus mengatakan bahwa tetaplah bekerja, tetaplah melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan gitu. Terus ada bagian di mana Paulus yang mengatakan sih bergaul dengan orang-orang yang memang membawa kepada sesuatu yang benar gitu, kepada prinsip-prinsip yang benar. Tetapi bukan berarti yang lainnya kita anggap musuh gitu. Tetapi yang lainnya harus kita anggap mereka pun adalah seorang saudara yang harus kita tegur gitu. Aku nggak tahu ya apakah ini memang relate atau enggak, tapi aku tiba-tiba terpikirkan tentang itu aja. Jadi tentang masalah pertemanan, ya bukan berarti ketika dia tidak cocok dengan kita langsung musuh dengan dia, kita udah langsung nggak cocok dengan dia, enggak. Nggak mau berteman gitu, jangan gitu ya. Iya, berarti aku nggak cocok dengan dia, aku nggak berteman dengan dia, nggak gitu juga sih gitu. Ya tapi bijaklah gitu memilih mana yang harus kita ikuti dan yang mana yang nggak harus kita ikuti gitu. Mungkin aku ngerti maksud kakak, kayak kita bergaul kan lebih intens daripada kayak kita berteman gitu. Kayak sahabat sama teman kan, kalau kayak teman-teman tahu ya kayak sahabat itu kayak lebih kayak akrab gitu, kayak curhat atau kayak ya melimpahkan semua apa yang kita alami hari itu yang lebih 24/7 juga sih. Maksudnya kayak lebih sering gitu. Daripada kayak kalau berteman ya maksudnya berteman gitu, bukannya jadi memusuhi tapi kayak berteman, bertegur sapa gitu, tapi bukan jadi bergaul. Mungkin begitu kali ya. Bergaul kan kayak lebih intens gitu ya. Tapi kalau kayak berteman ya kita harus berteman memang dengan siapa saja. Tuhan Allah aja kayak mengasihi semua orang tanpa memandang muka gitu kan. Apalagi kita, siapa kita gitu. Kita pun sama-sama orang berdosa sebenarnya. Cuman kalau kita bergaul yang lebih intens harus dengan orang-orang yang bisa membawa kita lebih baik. Yang pastinya harus lebih baik dan kepada Tuhan gitu ya Kak. Iya, benar sih. Karena kalau kita berteman baik, kita punya teman yang baik gitu. Tetapi belum tentu benar. Iya gitu loh. Maksudnya kita menganggap dia teman hanya karena dia punya kebiasaan yang sama dengan kita. Tetapi itu adalah kebiasaan yang buruk. Gimana sih cara? Pokoknya kayak gitu deh. Jadi ngerti ya maksud aku ya. Nyambung, tapi sebenarnya nyambungnya negatif gitu ya. Ya, misalnya sama-sama suka gosipin orang gitu. Iya memang jadi teman baik sih karena punya hobi yang sama, gosipin orang gitu. Tapi kira-kira gosipin orang itu benar atau enggak sih gitu loh. Iya betul. Iya. Iya. Oke. Atau shopping happy gitu kan. Pamer tiap bulan, pamer handphone baru gitu ya Kak ya. Iya, terus sama-sama nih hobinya gitu. Tapi kira-kira baik enggak gitu. Oke. Nah, kalau ini kan itu ya, kayak gimana tadi pergaulan yang buruk dan pergaulan yang baik. Nah, kalau misalkan dalam tips dalam memilih nih Kak,
Kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, Mhm. maksudnya kayak ini baik nggak sih? Maksudnya kayak akhirnya dari kitanya jadi terlalu takut untuk berteman gitu. Gimana sih caranya memilih, oh ini pergaulan yang baik, ini pergaulan yang buruk gitu. Dan Mhm. akhirnya kita bergaul dengan itu. Jadi kayak kita, apalagi kayak saya nih, saya kan agak, maksudnya kayak sulit memilih gitu kan. Jadi kayak kalau dikasih pilihan pusing gitu. Jadi akhirnya, udahlah mending gak usah temen lah daripada harus milih capek gitu. Jadi gimana sih Kak, maksudnya kayak, tips dan trik untuk memilih pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk? Hmm. Hmm. Mungkin kalau dari pengalaman aku ya, Mhm. pengalaman aku adalah seseorang yang merasa sangat beruntung dikasih Tuhan teman-teman yang cukup baik sih. Mhm. Jadi waktu masa SMA memang aku punya seorang teman yang eh, pengurus apa ya istilahnya kalau di kami dulu PSK pengurus siswa Kristen gitu. Gitu. Mhm. Jadi aku bergaul dengan dia meskipun aku pada saat itu nggak ikut kelompok kecil kan gitu. Tetapi Iya. dia sangat terbuka lah gitu ke aku. Kemudian aku melihat saksi hidup sih dari dia gitu. Jadi melihat dia melakukan tugas dia sebagai seorang siswa, belajar begitu, dan juga melihat bagaimana tugas dia sebagai seorang pengurus di eh, kepengurusan siswa Kristen pada saat itu gitu. Jadi ketika melihat seimbang, ya dia belajar untuk menyeimbangkan antara tugas dia dan juga apa namanya kepengurusan siswa Kristen itu, Mhm. ya aku jadinya banyak belajar hal dari situ gitu. Kemudian apa ya, satu hal yang penting sih, kalau kita mau belajar punya relasi yang benar, kita harus belajar tentang relasi yang benar di dalam Tuhan gitu. Yang kayak aku bilang tadi gitu kan. Jadi yang pertama sih tipsnya adalah hmm, dia adalah orang yang juga mau belajar mencintai Tuhan, belajar mengenal Tuhan, belajar mengerjakan firman yang dia tahu. Mungkin itu kayaknya itu prinsip dasar sih bagi aku gitu. Mhm. Jadi ketika aku juga mau berjuang belajar tentang kebenaran firman Tuhan, akhirnya kami jadi sejalan gitu loh, gitu Mhm. kan? Karena jadinya bisa saling mengingatkan kan. Firman Tuhan bilang ya tegurlah kalau salah gitu kan. Jadi ketika Mhm. kita ditegur ya kita tahu itu untuk kebenaran gitu. Mhm. Jadi bukan ditegur karena memang menurut menurut dia benar bukan karena itu gitu, tapi karena dia tahu bahwa sebenarnya kebenaran firman Tuhan adalah seperti ini, ya dia menegur dengan kasih kayak gitu. Jadi ya berjalannya sih sejalan ya menurut aku pikirannya juga sama gitu. Kemudian yang kedua kita akhirnya bisa jadi lebih terbuka gitu. Jadi kalau kalau pikiran kita udah sama, eh, kita berbicara atau menceritakan apa yang menjadi isi hati kita kepada orang yang sudah sama kepada teman akrab kita itu kan jadi lebih lebih leluasa gitu ya, Mhm. lebih terbuka gitu. Mungkin mungkin itu sih prinsip dasar ya, dan yang lain-lainnya itu sebenarnya cuma hanya tambahan-tambahan aja gitu. Tapi kalau misalnya menurutku kalau misalnya prinsip itu aja nggak ada, yang ada hanyalah cuman sekedar pertemanan yang tidak dalam gitu. Karena Mhm. cuman tahu aja, oh ya kita sama-sama ini kita akrab deket gitu. Tapi ketika kita Mhm. misalnya mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, terus dia nggak orang yang seperti itu, akhirnya ya udah gitu. Cuman kita hanya membatasi, oh kalau belajar firman Tuhan berarti aku bukan samamu gitu. Aku samamu cuman hanya untuk shopping, aku samamu hanya untuk belajar gitu. Tapi Iya, iya. ya maksudnya itu kan pertemanan yang tidak dalam gitu.
Tadi kakak ini ya menarik ya pas dibilang ketika teman kita menegur dengan kasih itu adalah hal yang baik. Berarti kalau kita punya teman yang kayak setuju sama semua yang kita lakukan atau kita perbuat, walaupun sebenarnya itu tidak baik, berarti itu bukan teman yang baik sebenarnya ya, gitu. Iya nggak sih kak? Menurut kakak gimana? Menurut aku sih gitu juga ya. Karena bayangin semua apa yang aku lakukan itu benar gitu. Untuk apa aku berjuang melakukan kebenaran lagi? Gitu loh. Ya udah masuk surga ya kak, ngapain lagi? Ya, gitu. Udah sempurna gitu ya. Ngapain aku berjuang sampai gitu? Ya udah sempurna gitu. Tapi kan karena aku tahu gitu, aku tahu bahwa masih banyak sekali kesalahan dari diriku gitu, dan adalah hal yang baik ketika teman kita sendiri bisa melihat kesalahan yang kita lakukan dan dia bisa menegur kita dengan kasih itu tadi gitu. Dan itu yang aku dapatkan dari pertemanan yang sehat sih. Wah, pertemanan yang sehat, kata-kata yang sangat bagus. Jadi kayak Alkitab juga bilang ya, kayak manusia menajamkan manusia lain gitu. Nah, ketika kita sebenarnya ditegur, ketika kita melakukan salah, itu sebenarnya menajamkan kita gitu. Bukannya jadi dia toksik sama kita. Nah, kadang-kadang nih teman-teman siswa sekarang malah mikirnya ketika dia nggak setuju sama pendapat kita gitu, berarti dia nggak teman kita gitu. Nah, itu yang jadi mindset yang jadi salah gitu. Padahal sebenarnya ketika teman kita berkata yang benar, sekalipun itu menyakiti kita, mungkin itu di awal sih menyakiti kita, tapi sebenarnya dia membuat kita menjadi lebih baik. Jadi intinya pertemanan yang sehat itu adalah teman yang membuat kita menjadi lebih baik, ya kak. Bukan yang membuat kita maksudnya kayak menurut semua kemauan kita, atau dia kayak traktir kita selalu, bukan yang begitu ya kak ya. Oke. Kak, ada closing statement nggak untuk ini toxic friendship ini? Oh gini, sebelum closing statement saya mau nanya. Jadi kalau misalkan nih saya ternyata nih punya temen yang udah toxic nih dari lama gitu. Kayaknya lepasnya udah susah gitu. Karena kayak udah dari lama kayak aku udah sering ngegosip sama dia, atau aku udah sering shopping sama dia, maksudnya kayak temen udah kayak lem, udah nggak bisa lepasin lagi gitu. Gimana tips dan trik dari kakak? Ya mungkin bisa bukan melepas sih, atau mengurangi intensitas pergaulan, atau bahkan membuat kami menjadi lebih baik gitu ke depannya. Kalau dari aku sih, kamu mau jadi, kalau misalnya ditanyakan kepada aku, misalnya aku punya teman gitu ya, aku sudah terlanjur punya hubungan yang sangat toksik yang mungkin dimaksudkan Kak Dona tadi, ditanyakan kepada aku gimana gitu. Ya aku akan kembali bertanya kepada diriku, aku mau menjadi seorang lestari yang seperti apa gitu. Dengan pemikiran yang itu dulu di dalam diriku, sehingga aku akan mencari misalnya aku mau jadi lestari yang jauh lebih baik lah, ini kayaknya nggak benar sekali deh pertemananku gitu. Ya aku akan berusaha untuk mengubah dulu di dalam diriku sendiri gitu kan. Kemudian ya sebisa mungkin ya aku akan karena tidak mungkin juga kan langsung menjauh, itu aku pikir salah juga, karena kan udah deket banget sama kita gitu. Yang cara kedua adalah ya dengan berkata jujur sih kepada teman dekat kita itu. Jadi kayak aku merasa sepertinya pertemanan kita ini salah deh gitu, atau pertemanan misalnya kayak itu terlalu sering deh menggosipin orang lain, atau kayaknya kita dalam hal ujian kayaknya salah deh bekerja sama gitu karena kita teman gitu. Aku beritahukan jawaban sama kamu, atau kita saling kerjasama gitu karena kita teman biar nilai kita bagus, cinta-cinta gitu lah kan istilahnya kan gitu. Jadi kayak ya aku kayaknya aku tahu gitu ya, karena aku tahu bahwa meskipun kita sangat mengharapkan
kita punya nilai yang baik lah gitu istilahnya. Tetapi bagiku nilai yang baik itu belum tentu kualitasnya baik gitu. Jadi ya mungkin kayak gitu tadi ya mungkin bisa bilang jujur ke teman kita itu bilangkan bahwa kayaknya cara yang seperti ini nggak baik deh gitu. Ya sampaikan aja gitu, jujur aja dengan perasaanmu sendiri gitu. Jadi ketika kita jujur sama perasaan kita sampaikan kepada teman kita, sekarang kan bebannya kita kan udah lepas ya, gitu. Nah sekarang tinggal dianya, teman kita itu, dia mau menerima kita atau pada akhirnya kayaknya kamu udah nggak ini lagi deh, nggak seperti dulu lagi deh gitu. Terus dia melepaskan kita, ya itu jadi bagiannya dia gitu. Tetapi ketika kita bilangkan apa yang menjadi pergumulannya kita sampaikan dengan jujur, dia mau terima, dia juga mau belajar berjuang bersama-sama, gitu ya, itu kan akan alangkah jauh lebih baik ya gitu. Jadi menurut aku sih kalau sudah dekat sekali, bukan berarti kita tahu lah belajar firman Tuhan misalnya jangan mencontek gitu misalnya, ya kita tahu lah gitu kan. Tapi bukan berarti ketika kita tahu teman yang sama kita itu dia masih mencontek, terus kita belajar tidak mencontek, aku jauhin langsung aja lah. Putuskan gitu. pertemanan ya, gitu. Putus ya, pertemanan kita putus ya gitu. Nggak gitu juga gitu. Jadi ya semuanya juga kan step, semuanya juga adalah proses gitu. Jadi ketika tanpa kita sadari sebenarnya ketika kita berjuang untuk tidak mencontek misalnya, atau ketika kita berjuang untuk tidak saling gosip misalnya gitu kan, ya mungkin teman-teman kita melihat gitu dan penasaran kali ya, kok dia tiba-tiba berubah gitu ya gitu. Terus menanyakan gitu ya, akhirnya kan kita menjadi role model kan buat mereka gitu. Jadi ya sebenarnya yang seperti itulah yang kita harapkan, karena apa ya, di dalam menjalani setahap demi setahap ke depan, proses demi proses kehidupan selanjutnya, kita sangat butuh orang-orang. Kita kan adalah makhluk sosial ya, yang nggak mungkin bisa hidup sendiri secara sendiri ya. Hidup sendiri. Jadi kita butuh teman-teman yang juga mendukung kita di dalam proses kehidupan ini gitu misalnya ke depannya. Gitu sih menurut aku. Luar biasa Kak. Jadi memang maksudnya maunya kita menjadi terang gitu di tengah-tengah teman kita yang mungkin masih berjuang keluar dari dalam kegelapan ya tadi ya. Jangan jadi malah kita udah tahu yang benar, kita malah lari gitu. Jadi orang itu nggak ada role model gimana teman yang baik itu seperti apa, atau teman yang benar itu seperti apa gitu. Jadinya orang itu tetap dalam kegelapan gitu ya Kak. Ya tapi tetap kembali ya kita juga harus belajar firman Tuhannya benar juga gitu loh. Jadi kita bisa jadi terang ketika ya istilah kita gitu ya. Kita bisa jadi atau teman yang baik gitu. Yang benar gitu lah. Ya teman yang baik, contoh yang baik, atau jadi teladan lah istilahnya gitu ya buat teman-teman kita yang lain, dengan prinsip bahwa kita juga belajar untuk meneladani bagaimana Yesus di Alkitab gitu lah istilahnya. Kan kita adalah gambarannya Tuhan kan gitu kan. Kita diciptakan ya turut dan segambar dengan Tuhan gitu, dan Tuhan mau agar kehidupan kita ini boleh kembali mengarah kepada Dia gitu. Jadi ya kalau mau jadi teman yang baik, ya hidup yang benar di dalam firman Tuhan. Gitu. Ya. Dan closing statement dari Kakak ada nggak Kak? Closing statement ya? Ya. Closing statementnya mungkin masa muda itu adalah masa-masa yang sangat baik untuk belajar bertumbuh gitu. Ya bayangkan aku selalu senang dengan kalimat seperti seorang bayi yang diberikan susu pada masa
dia bayi, kemudian makin lama diberikan makanan sesuai dengan umurnya, dia akan mengalami pertumbuhan gitu kan. Dan di masa-masa kita yang sekarang ini, kalau kita mau bertumbuh jadi seseorang yang jauh lebih baik gitu, ya berikanlah pertumbuhan-pertumbuhan yang baik kepada diri kita sendiri gitu. Sehingga kita akan belajar bagaimana untuk menjadi teladan di dalam setiap proses kehidupan kita. Jadi jangan istilahnya ya, masa-masa SMA itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan untuk pertumbuhan. Nikmatin saja gitu, nikmatin aja untuk setiap prosesnya. Terus kasih makanan gitu ya, terutama dalam hal makanan rohani, kemudian iyalah istilahnya dalam makanan rohani lah gitu, sehingga nanti pemikiran kita itu boleh semakin baik ke depannya gitu. Mungkin gitu. Oke, terima kasih Kak Lestari untuk waktu dan sharing-sharingnya yang sangat luar biasa. Satu hal sih yang aku udah dapat dari Kak Lestari, bahwa ketika kita ingin menjadi teman yang baik atau memilih teman yang baik, balik lagi ke Alkitab yang melihat teladan Yesus. Yesus adalah teman yang baik gitu. Jadi bagaimana menjadi teman yang baik atau contoh yang baik, balik lagi kepada teladan yang utama, yaitu Yesus gitu kan. Anak Allah yang ya menjadi manusia, yang bisa lihat gitu pertemanannya sama murid-muridnya, sama orang yang ditemuinya bagaimana gitu, tanpa membedakan orang, tanpa dan jadi contoh bagi orang yang lain gitu, bukan jadi batu sandungan begitu. Oke, terima kasih Kak Lestari. Sukses untuk pelayanannya di rumah sakit di pedalaman Kalimantan Barat di Serukam ya Kak ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputar masalah hidup atau pertanyaan yang pengen ditanyakan, bisa langsung tanya di Instagram kita, bisa DM di PPK Manado, atau bisa langsung tanyakan kakak TPS di PPK Manado ya. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.